Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar bersama saya Afidatul Munirah. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu alamiah dasar. Jadi di sini nanti kita kupas apa itu hakikat ilmu alamiah dasar atau yang disingkat dengan IAD dan juga ruang lingkupnya apa saja. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah hakikat ilmu alamiah dasar. Teori yang pertama menyatakan bahwa IAD merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta, merupakan konsep dasar terbentuknya IPA dan semua ruang lingkupnya. Yang kedua, berdasarkan teori dari Abdullah Ali dan Eni Rahmah, menyatakan bahwa IAD merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep dasar IPA dan teknologi. Dari kedua teori tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa IAD itu merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar terbentuknya ilmu pengetahuan alam atau IPA dan juga teknologi. Selanjutnya ada hakikat ilmu pengetahuan alam. Teori yang pertama dikemukakan oleh Fowler, yaitu IPA adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Kedua, dari Knox, IPA adalah pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Jadi, IPA itu merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk alam, baik yang biotik maupun abiotik, dengan cara metode khusus. Jadi nanti dilakukan penelitian sampai ketemu sebuah teori di dalam IPA. Nah, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah atau metode penelitiannya. Kita perhatikan, yang pertama adalah penentuan masalah. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk pengamatan ke lapangan, kita harus tahu dulu permasalahannya itu nanti apa. Misalnya nih, kita ambil contoh di sebuah ladang pertanian, cabai, ada kasus di mana petani mengalami kerugian karena panen cabai pada saat itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh mungkin kurang subur, sehingga di situ peneliti menawarkan sebuah teori bagaimana kalau nanti misalnya diterapkan pupuk baru jenis C misalnya. Dimaksudkan supaya nanti pupuk tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kesuburan tanaman cabai. Maka langkah selanjutnya adalah disusun kerangka masalahnya. Kira-kira nanti bentuk penelitiannya seperti apa, menggunakan teori apa, dan sebagainya. Lalu setelah itu dilakukan pengajuan hipotesis, yaitu hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi ada dua hipotesis nanti. Yang pertama adalah hipotesis nol atau yang menyatakan bahwa pupuk jenis C itu tidak ada pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman cabai. Yang kedua ada hipotesis alternatif, di mana di situ menyatakan bahwa pupuk jenis C nanti ada pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman cabai. Selanjutnya dilakukan penelitian ke lapangan. Nah, setelah diperoleh data dan hasil yang akurat, maka nanti bisa diketahui apakah hipotesis yang diterima nanti apakah yang hipotesis nol apa hipotesis alternatif. Kalau yang diterima hipotesis alternatif, artinya nanti akan berkembang menjadi sebuah teori bahwa tanaman cabai memang benar-benar bisa dipengaruhi oleh pupuk jenis C. Dan sebaliknya, kalau misalnya hipotesis alternatifnya tidak diterima, artinya yang diterima adalah hipotesis nol, maka nanti kembali lagi mengajukan hipotesis ulang dengan perkembangan-perkembangan teori sampai nanti ditemukan hasil yang hipotesis alternatifnya diterima. Jadi nanti sampai menghasilkan teori ilmiah. Baik itu. Selanjutnya, ruang lingkup
ilmu alamiah dasar. Ada 3 ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Yang pertama adalah fisika, di mana fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada listrik, ada gelombang dan sebagainya, ada pesawat sederhana. Itu merupakan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam fisika. Ruang lingkup yang kedua ada kimia. Kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan benda mati dari aspek susunan materi dan perubahan yang bersifat tetap. Ini ada kimia, biasanya mempelajari molekul-molekul, mempelajari perubahan kimiawi dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga adalah biologi, di mana biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dengan gejala-gejalanya. Di sini biologi sangat luas sekali ya. Biologi punya cabang-cabang, ada 6 cabang yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah botani. Botani itu adalah cabang biologi yang mempelajari seluk-beluk tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dipelajari dalam satu lingkup ilmu besar, yaitu botani. Sedangkan orang yang menekuni di bidang botani itu disebut botanis. Nah, jadi di sini yang dibahas adalah khusus tumbuhan. Cabang yang kedua ada zoologi, seperti namanya ya. Zoo berarti binatang. Jadi zoologi adalah cabang biologi yang mempelajari semua tentang binatang atau hewan, yang meliputi struktur, fungsi, perilaku, sampai dengan evolusi atau perubahannya. Selanjutnya cabang yang ketiga ada morfologi. Morfologi adalah kajian tentang struktur luar makhluk hidup, bisa batang tumbuhan, penampang akar, struktur daun, bahkan kulit ya, kulit manusia atau hewan. Selain biologi, ada beberapa ilmu pengetahuan yang menggunakan istilah morfologi ya, dari linguistik, ada dari geomorfologi. Nah, ini adalah contoh penampang batang tumbuhan, dan ini adalah struktur daun. Selanjutnya, yang keempat ada anatomi. Anatomi itu nanti mempelajari tentang struktur makhluk hidup, kerangka. Nah, ini contohnya. Yang kelima ada fisiologi. Fisiologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tubuh atau organ. Di tubuh itu kan banyak sekali ya organ, ada mata, ada telinga, ada jantung, paru-paru, ginjal, usus, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nantinya organ-organ itu akan memiliki fungsi masing-masing, yang mana fungsinya itu nanti akan bekerja sama membentuk satu sistem. Contohnya adalah sistem pencernaan, masih banyak contoh lain. Ada sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sitologi atau biologi sel. Biologi sel ini nanti mempelajari khusus tentang sel, baik yang bersifat prokariotik atau eukariotik, sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, ini contohnya, ini adalah struktur dari sel hewan yang masuk kumpulan sel eukariotik atau yang kompleks ya. Kalau prokariotik itu yang sederhana. Nah, dan ini adalah sel tumbuhan. Jadi dua-duanya masuk ke sel eukariotik dan multiseluler atau banyak sel. Tumbuhan sama hewan itu termasuk makhluk yang multiseluler. Baik, itu kajian hari ini. Silahkan teman-teman yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.